indikator Fibonacci itu saya tuh sampai kagum. Kalau pergerakan harga ini bisa diukur, berarti saham ini nggak judi. Berarti bisa diukur. Makanya saya mengejar untuk bisa menguasai si Fibonacci ini. Saya menyaksikan sendiri harga itu bereaksi di level-level Fibonacci. Misalnya dia udah sampai nih target, itu bisa bereaksi, berhenti, mandek, terus turun. Gitu. Jadi sampai hari ini saya masih amazed sama yaitu tarikan-tarikan Fibo itu. Makanya di buku keberapa lupa ya, buku saya itu judulnya In Love with Fibonacci. Karena saya memang bener-bener in love sama indikator ini. Halo Konvisto, selamat datang di Invest Talk, all about investment. Masih bersama aku Mary. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang merupakan seorang trader dan sudah punya banyak buku, dan yang paling luar biasa adalah beliau merupakan perempuan pertama yang mendapatkan sertifikasi CFTE. Langsung aja kita sapa. Halo Cilinda. Halo Mary. Apa kabar hari ini, Ci? Baik, luar biasa. Jadi sedikit info ya kawan Visto, Cilinda ini terkenal dengan Fibo Princess katanya ya. Sebelum kita ngobrol banyak tentang Fibo Princess, mungkin Ci, tadi kan sempat aku mention juga kalau Cilinda adalah penulis buku ya. Udah berapa buku sih yang ditulis, Ci? Ada 9. Wow, cukup banyak ya. Semuanya tentang saham berarti? 8 tentang saham, 1 tentang quotes wanita. Oke, yang menginspirasi wanita-wanita ya. Kalau misalkan nulis buku nih, Ci, dulu awalnya kenapa sih kepikiran nulis buku? Sebenarnya saya dari kecil itu seneng nulis diary. Karena anak paling kecil kesepian di rumah, jadi kalau curhat gitu ya nulis diary. Nah begitu pula waktu trading kan ya banyak apa ya, dunia baru gitu. Nah mencurahkannya di diary. Nah diary itulah yang pertama kali diangkat jadi buku pertama, catatan harian emak-emak trader. Oke, berarti akan lebih mudah dimengerti kali ya untuk teman-teman yang mau trading. Bahasanya bahasa sehari-hari. Semua buku saya bahasanya bahasa yang gampang dimengerti. Oke, kalau misalkan kita mau cari bukunya Cilinda di mana nih biasanya? Saat ini ada di toko oranye dan toko hijau. Oke. Nah, tadi Cilinda bilang itu adalah cerita perjalanan tradingnya ya, dituliskan di diary terus jadi sebuah buku. Tapi kita balik dulu nih ke awal Cilinda menjadi seorang trader itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya karena dijorokin sama suami untuk masuk ke dunia saham. Tapi pada dasarnya sejak kecil memang saya suka dagang, suka jual beli, bikin sesuatu kemudian dijual. Nah trading kan sama, jual beli, cuma barangnya aja yang beda nih, saham gitu. Jadi kenapa suka? Ya karena kecil suka dengan dagang dan making money makanya trading bukan investasi ya. Iya, kalau trading ya seperti jual beli, kalau investasi beli kita simpan. Seperti itu. Nah, pertama kali trading tahun berapa, Ci? 2009 akhir. Oke, udah cukup lama ya berarti ya. Iya, lumayan ya. At least bukan angkatan Covid gitu. Iya. Nah, jadi tadi Cilinda dijorokin nih trading. Cuman Cilinda tuh sebelumnya udah berangkat dari dunia ekonomi kah, atau pada saat mengerti ekonomi pada saat pertama kali trading saham? Kuliahnya memang ekonomi, manajemen Atmajaya gitu. Tapi ya kuliah udah lama, terus udah menikah, punya anak. Ya pas trading itu ya seperti belajar baru lagi sih. Oke. Nah Cilinda trading, kenapa memutuskan untuk mengambil sertifikasi CFTA tadi? Jadi waktu trading kan pasti nggak langsung cuan ya. Ada cuan tapi ruginya lebih banyak. Nah terus belajar analisa teknikal. Nah saya kepingin untuk melengkapi diri, pengen belajar lebih lagi gitu. Ini ilmu asalnya dari mana sih? Jadi kepengen belajar secara lengkap, terus asalnya dari mana, makanya ambil sertifikasi gitu. Terus ya keduanya memang kepengen memperlengkapi diri aja lebih dalam lagi. Oke, biar walaupun learning by doing kadang-kadang bagus, tapi kita perlu tahu basicnya ya. Betul, kepengen belajar yang kan belajar dari orang, tapi kan kepengen tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang
terus muncul di dalam diri saya dan kepengen tahu jawabannya. Jadinya kebetulan dapat informasi juga, oh ada gitu ya sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal yang gelarnya itu seumur hidup, nggak perlu diperpanjang tiap tahun. Jadi ya itu karena saya demen banget sama technical analysis, ya udah deh saya pengen belajar itu. Oke, berarti untuk si FTI ini dia nggak perlu ada perpanjangan seperti WPPE ya Ci ya? Enggak, seperti kita kuliah di S1, S2 kan begitu dapat seumur hidup. Nah si FTI gitu juga, Certified Financial Technician. Oke. Nah pada saat sudah trading, dapat sertifikasi, ketemu Fibonacci nih dari mana? Kan banyak banget nih indikator nih Ci. Misalkan kayak ada yang biasa pakainya moving average, ada yang bahkan sampai yang susah Ichimoku dan segala macam. Kenapa Fibonacci dan ketemunya gimana? Kalau ketemu Fibonacci itu justru jauh sebelum si FTI. Ketemunya waktu itu kan itu ya, belajar analisa teknikal kesana kesini. Nah waktu itu ikut sebuah kelas saham yang ngajarin itu almarhum Aditya Matadewa gitu. Nah di situ dia mempraktekkan indikator Fibonacci itu, saya tuh sampai kagum. Kenapa? Karena sebelumnya ada idiom saham itu judi. Nah kalau judi berarti kan di pemikiran saya itu kan tidak ada dasarnya, tebak-tebakan gitu, tebak-tebak kancing. Tapi ketika dia mempraktekkan Fibonacci itu, saya tuh terbuka matanya. Kalau gitu, kalau pergerakan harga ini bisa diukur, berarti saham ini nggak judi, berarti bisa diukur. Makanya saya mengejar untuk bisa menguasai si Fibonacci ini. Setelah menguasai, kenapa jadi suka gitu? Ya karena dengan mempelajari Fibonacci ini, trading dan investasi itu nggak kayak jalan di hutan belantara, hutan gelap. Jadi Fibonacci itu ngasih visual kemana harga akan bergerak, baik ke atas maupun ke bawah. Si Fibonacci itu kasih visual gitu, jadi saya bisa ada gambaran, bisa siap-siap. Oke, berarti kayak maps-nya pada saat Cilinda trading ya. Betul banget. Oke. Nah untuk penggunaan Fibonacci ini sendiri Ci, beda nggak sih kita menggunakannya di saat market bullish dengan market bearish? Sebenarnya cara penggunaannya tuh nggak ada bedanya, tapi karena si Fibonacci ini tools yang fleksibel, dia itu bisa dipakai waktu market bullish ataupun market bearish, bisa dipakai, hanya titik penarikannya aja yang beda. Nah kalau untuk titik penarikannya itu pada saat bullish nariknya dari mana, pada saat bearish nariknya dari mana Ci? Nah kalau pada saat bullish titik penarikannya 0%-nya ada di bawah, kalau bearish 0%-nya ada di atas. Oke, mudah-mudahan kawan Visto di sini punya visualisasi ya. Nanti kalau misalkan masih bingung silahkan dicari di website kita, ada namanya EduFast. Di sana juga ada membahas tentang Fibonacci nih. Terus Fibonacci ini kan ada level-levelnya tuh Ci. Kalau aku nggak salah ya ada 0%, sekian-sekian. Level yang jadi acuan Cilinda untuk mau beli saham dan ataupun jual itu level berapa? Sebenarnya semua level dari Fibonacci itu bermakna. Jadi tidak ada level spesifik untuk beli di mana atau jual di mana, karena penggunaan Fibonacci itu digabung dengan indikator lain gitu. Tapi yang menjadi acuan bisa level-level golden ratio, itu yang bisa dipantau lebih lebih spesial. Ketika harga sampai di situ harus lebih banyak dipantau, kira-kira gitu. Nah tadi Cilinda sempat bilang Fibonacci ini bisa digabung dengan indikator lain. Salah satu kombonya nih ketika Fibonacci digabung sama indikator apa nih? Biasanya kalau saya ya pakai yang simpel aja, pakai moving average sama RSI. Baik sekali kalau bisa price action. Oke, jadi kawan Visto bisa nih kalau misalkan masih belum ketemu, karena kadang kita cocok-cocokan juga ya sama sebuah indikator ya. Mungkin boleh dicoba ya combo antara Fibonacci dengan moving average tadi. Terus Ci, dalam penggunaan indikator Fibonacci ini, gimana sih kita mau manajemen resiko? Taunya harus
stop lossnya di berapa gitu. Iya. Tentu ketika dia break dari level support atau kalau lagi turun itu level 100%-nya itu harus sudah siap-siap sih gitu. Jadi tetapkan di situ level cut loss-nya. Sedangkan level take profit-nya bisa di level-level extension atau digabungkan dengan yang tadi indikator yang lainnya. Tuh. Oke. Nah, tadi mungkin Cilinda udah sempat bilang juga moving average sama RSI juga biasa digunakan. Selain ketiga indikator itu masih ada indikator lain yang Cilinda biasa gunakan nggak? Price action. Iya. Oke, kalau misalkan trading menggunakan Fibonacci di time frame kecil, yang misalkan scalper dengan yang swing trading tuh ada perbedaan pendekatan nggak sih, Ci? Sama aja sih. Kalau secara pengukurannya itu sama aja. Cuman mungkin kembali ke style trading masing-masing ya. Level take profitnya atau level belinya itu masing-masing. Tapi secara penarikan, secara pembacaan ya sama aja. Hanya ya itu tadi, jangan terbalik aja naruh titik pengukurannya. Karena kalau terbalik, pembacaannya terbalik, nanti level-level pentingnya juga jadi terbalik. Takutnya marketnya bearish, tariknya dari bawah gitu ya, Ci ya? Enggak sih, ada titik-titik pentingnya kan, gitu. Kayak tadi yang saya sebut golden ratio, nanti terbalik golden ratio-nya. Gitu. Nah, kalau misalkan Cilinda sendiri ini tipenya kalau trading, scalping atau swing atau apa nih? Sesuai perjalanan umur. Jadi waktu masih banyak waktu untuk memantau itu dulu scalping juga. Tapi ketika saat ini jantung udah lebih jantungnya itu nggak kuat gitu. Jadi saya tidak mau mengorbankan kesehatan itu dibanding keinginan. Jadi sekarang lebih ke swing dan position trading. Oke, berarti lebih meminimalisir diperkecil ya untuk risikonya. Iya, jadi lebih kita ketika melakukan aktivitas trading itu time frame-nya harus disesuaikan dengan aktivitas. Ketika nggak ada waktu untuk memantau, ya nggak bisa scalping gitu. Tapi ketika saya punya banyak waktu, ya bisa scalping. Ketika sekarang ada aktivitas lain yang menjadi prioritas saya, nggak bisa trading di time frame kecil, jadi saya ambil time frame yang lebih panjang, seperti itu. Nah, selama Cilinda trading menggunakan Fibonacci, ada nggak sih pengalaman paling menarik yang Cilinda pernah ngerasain? Mungkin untung yang besar atau mungkin nggak sesuai arah yang diharapkan gitu. Kalau ngomong soal trading baik pakai Fibo atau enggak, pasti ada hal yang baik terjadi, hal yang kurang baik juga terjadi. Kalau yang baik tentu pada saat saya menyaksikan sendiri harga itu bereaksi di level-level Fibonacci. Misalnya dia udah sampai nih target, itu bisa bereaksi, berhenti, mandek, terus turun gitu. Jadi sampai hari ini saya masih amazed sama yaitu tarikan-tarikan Fibo itu. Makanya di buku keberapa lupa ya, buku saya itu judulnya In Love with Fibonacci. Karena saya memang bener-bener in love sama indikator ini. Terus kalau analisa teknikalnya juga, ketika mempelajari analisa teknikal secara keseluruhan, saya menyaksikan bagaimana kalau yang nggak paham gitu ya, bisa trap terus akhirnya nyangkut gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat pakai analisa teknikal sederhana aja, di situ market udah bicara bahwa ini waktunya itu udah harus siap-siap untuk turun atau pestanya sudah usai, kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau misalkan bisa di-spill nih, Ci, sepanjang dari 2009 sampai sekarang, kira-kira profit terbesar dari saham apa? Masih ongoing di sektor banking. Oke, berarti masih yang all time high kayaknya nih, Ci. Iya. Oke. Boleh dicari teman-teman saham yang all time high apa, tapi bukan rekomendasi beli. Cuman memang kalau banking ini paling inilah ya, Ci, bisa tidak mengecewakan. Betul.
Kalau Fibonacci ini bisa nggak sih Ci digabung dengan fundamental? Tentu bisa ya, karena yang satu analisa teknikal si Fibonacci, yang satu fundamental. Saya menggabungkan sendiri justru ya itu untuk yang tadi sektor banking, terus ya juga untuk posisi investasi saya. Fundamentalnya untuk mencari saham-saham perusahaan baik yang mana yang masih valuasinya rendah, dan teknikalnya untuk bisa melihat timingnya kapan sih kita boleh siap-siap mulai membeli. Oke, menarik. Jadi memang ternyata analisa fundamental dan teknikal pakai indikator apapun itu tetap bisa kita padukan ya Ci, nggak harus strict fundamental, harus terus fundamental, karena bisa lebih efektif kalau kita tahu kapan masuk dan kapan keluarnya untuk sebuah saham ya. Oke, tantangan terbesar yang pernah Cilinda hadapi selama trading saham? Wah, tantangannya ya tentu ketika lagi rugi, terus ketika ditipu temen. Oke, di dunia trading nih ada ya, ada pun. Boleh diceritain sedikit sih? Ya, adalah info-info keberapa yang mau keberapa gitu, tapi kenyataannya tetap ya akhirnya rugi. Ya seperti itu. Terus bagaimana ketika rugi dari rugi 2 digit, 3 digit, bagaimana tantangannya itu bangkit lagi dari kegagalan, dari merasa bodoh, dari merasa bersalah, bisa bangkit lagi mencari semangat untuk yuk cerita tradingnya atau cerita investasinya nggak berhenti sampai di sini, bahwa masih kayaknya coba lagi deh gitu. Nah itu Ci, udah sempat rugi besar, apa yang mendorong Cilinda untuk tetap yakin untuk trading saham? Itu apakah ada dorongan dari orang tertentu atau dari dalam diri sendiri? Ya itu kayaknya nggak mau ceritanya berhenti di gagal sih. Jadi kepingin ngasih contoh juga ke anak terutama bahwa ya udah gagal tapi ya udah coba lagi gitu, karena kayaknya kalau berhenti di gagal itu jelek ya ujung ceritanya gitu. Jadi kepingin ceritanya ujungnya baik aja gitu, nggak apa-apa gagal, yang penting diterusin. Iya, si FTI pun di level 2 gagal sekali. Tapi coba lagi, usaha lagi memperbaiki diri supaya bisa belajar dari kegagalan, salahnya di mana, terus ya udah memperbaiki diri. Oke. Di itu ya kawan Visto, walaupun misalkan suatu saat kita posisinya loss, mungkin bisa berhenti dulu sebentar ya sambil evaluasi, lalu bisa diteruskan lagi untuk cari cara yang paling tepat untuk kawan Visto bisa gunakan saat trading. Nah, Cilinda tadi berarti trading diajarkan juga ke anak ya, Ci? Iya, dikenalkan. Oke. Rencananya mau trading sampai usia berapa, Ci? Wah, kalau trading itu kan membutuhkan konsentrasi ya, serta membutuhkan waktu. Maunya sampai waktu dan aktivitasnya itu masih memungkinkan. Tapi kalau aktivitasnya tidak memungkinkan, saya mulai diversifikasi. Seperti sekarang ini, aktivitasnya lagi tidak memungkinkan, saya diversifikasi ke investasi. Makanya sekarang jadi tradevestor, trading dan investor gitu. Oke, pada saat pandemi COVID, susah nggak sih Ci penyesuaiannya untuk Cilinda sendiri? Untuk tradingnya ya? Waktu pandemi lebih banyak nunggu sih, karena kan harganya terjun bebas. Jadi lebih banyak nunggu aja gitu, karena percuma juga saya trading karena kan harganya turun kan. Kalaupun naik hanya sedikit, jadi pada saat itu lebih banyak menunggu dan mulai mulai koleksi sedikit-sedikit mereka yang sedang jatuh. Oke, berarti pada saat pandemi COVID bukan tidak mengalami posisi rugi yang cukup besar ya Ci ya, karena tadi udah tahu timingnya ya. Ada rugi tapi sudah diperhitungkan karena posisinya ya udah dilepas dulu setengah untuk diambil di bawah gitu. Oke, terakhir Ci, ada pesan-pesan gak sih buat kawan Visto di sini yang mungkin baru mau mulai atau mungkin
udah trading juga cuman masih banyak ruginya mungkin boleh Ci? Oke, jadi tetap setia sama proses. Walaupun sekarang lagi rugi, tetap sabar, terus belajar, setia karena usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Kalau kamu tetap belajar, tekun, disiplin, percaya deh, satu saat konsistensi itu dan profit itu pasti ada di tangan. Oke, super sekali. Jadi intinya adalah konsistensi ya Ci ya. Dan tetap kawan Visto cari cara tradingnya. Sama satu lagi mungkin tadi aku sempat ke-skip, jangan ikut-ikut kata orang ya Ci ya. Betul banget. Makanya kawan Visto tetap lakukan analisa sendiri dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, mungkin Cilinda itu dulu untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Buat kawan Visto yang mungkin mau lebih tahu banyak tentang Fibonacci, boleh dibeli bukunya Cilinda juga di toko oranye atau toko hijau. Dan mungkin kalau kawan Visto belum punya platform untuk berinvestasi, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Investasiku yang bisa di-download di App Store dan Play Store, karena setiap transaksi kawan Visto lakukan akan mendapatkan MPC Point yang bisa digunakan untuk belanja di seluruh merchant CT Corp dan juga untuk membeli reksadana di aplikasi Investasiku. Mungkin itu dulu Cilinda, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di lain episode, lain topik pembahasan juga. Seru sekali ngobrolnya, banyak hal-hal positif yang aku dapat dari Cilinda juga. Terima kasih, dan terima kasih juga kawan Visto sudah menyaksikan sampai akhir video. Salam investasiku for better tomorrow. Bye.